Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan budaya-budaya yang ada di negara Swedia. Next. Nah, kami dari kelompok 2 beranggotakan Saifana Zahra, yaitu saya, kemudian ada Alfia Urajian, ada Fortuna, kemudian ada Rizka Junita Andina, kemudian ada Brigita Yolanda, dan ada Yolanda Yusrifa. Next. Nah, pada kesempatan video kali ini kami akan mempresentasikan yang pertama itu ada alasan dan durasi narasumber kami yang tinggal di Swedia. Yang kedua ada perbedaan dalam komunikasi nonverbal. Yang ketiga kami akan membahas permasalahan khususnya dalam komunikasi. Yang keempat ada perbedaan budaya antar negara khususnya negara Swedia dan juga negara Indonesia. Dan yang terakhir kami akan membahas cara mengatasi konflik-konflik yang ada antar budaya. Next. Nah, berikut merupakan profil narasumber kami, yaitu beliau bernama Jessica Sriharta atau biasa dipanggil Jessica atau Jessie atau JJ, KJJ. KJJ ini berumur 25 tahun dan sekarang berdomisili di Swedia, tepatnya di Stockholm, yaitu ibu kotanya Swedia. Nah, KJJ ini sudah tinggal di Swedia ini kira-kira selama 1,3 tahun, tepatnya pada dari bulan Agustus tahun 2021. Nah, pekerjaan Kak Jessi sendiri ini sekarang itu sebagai mahasiswi dan juga freelance online. Jadi Kak Jessi ini mengerjakan suatu proyek di negara Indonesia tapi secara online gitu. Nah, berikut topik pertama kami yaitu alasan dan durasi KJJ tinggal di Swedia. Yang pertama yaitu ada kepentingan kuliah. Nah, KJC ini di mana di Swedia ini mengambil S2 jurusan nanoteknologi, tepatnya di KTH Royal Institute of Technology Swedia. Yang kedua mengikuti suami KJJ ini bekerja di suatu perusahaan Swedia yang mana posisinya itu sebagai konsultan di bidang IT gitu. Nah, yang ketiga mudah beradaptasi dan terdapat komunitas Indonesia. Jadi sebenarnya ketika sampai di Swedia itu KJJ itu nggak hanya sendiri atau berdua sama suami KJJ aja, melainkan ada komunitas negara Indonesia yang ramai juga, yang mana satu program beasiswa oleh KJJ ini. Kemudian diverse dan ramai imigran. Jadi di Swedia ini, terutama di Stockholm tepatnya, banyak sekali imigran-imigran lainnya, misal dari Eropa ataupun Timur Tengah. Jadi cukup diverse atau beragam gitu. Berikutnya topik kedua. Next. Selanjutnya ada perbedaan dalam komunikasi nonverbal yang dijelaskan oleh narasumber berdasarkan pengalamannya sendiri. Sebelumnya saya mohon maaf tidak bisa on cam karena kendala jaringan. Menurut narasumber, nada bicara oleh warga lokal Swedia itu cenderung datar dan tidak ekspresif, berbeda dengan orang Indonesia pada umumnya. Sebenarnya dia menjelaskan secara umum kebiasaan orang-orang Asia dalam menggunakan komunikasi nonverbal, terkhususnya di Indonesia. Selain nada bicara yang cenderung datar dan tidak ekspresif ini, jenis bahasa yang digunakan oleh warga lokal Swedia itu tidak bermacam-macam. Lain halnya dengan Indonesia dan negara Asia lainnya, ada macam-macam jenis bahasa seperti bahasa gaul, bahasa formal yang juga digunakan di situasi-situasi tertentu. Misalnya bahasa gaul yang bisa kita gunakan di kehidupan sehari-hari atau
di saat kita berbincang di media sosial. Kemudian cara berinteraksi orang-orang Swedia, warga lokal Swedia itu pun cukup terlihat berbeda dengan warga Indonesia ataupun Asia lainnya. Di Swedia kita tidak bisa mendekati orang yang tidak kita kenal atau orang yang ingin kita kenali, orang yang baru kita kenal dengan tiba-tiba atau istilahnya SKSD, so kenal so dekat. Berbeda dengan di Indonesia, kita bisa menyapa orang baru yang bahkan tidak kita kenal, bisa menundukkan kepala dan menyapa mereka untuk saling menghargai. Namun cara tersebut tidak berarti sama dengan jika kita gunakan di Swedia. Boleh dilanjut. Selanjutnya ada permasalahan-permasalahan dalam komunikasi yang biasanya Kak Jessy rasakan. Yang pertama, di sini ada salah pengertian ketika sedang berkomunikasi dengan temannya. Hal ini dikarenakan kesulitan dalam penyesuaian grammar dalam bahasa Swedia. Yang kedua, diskusi serius dengan kelompok, di mana Kak Jessy ini kesulitan untuk menimpali sebuah komentar atau memberikan suatu pertanyaan. Mengapa demikian? Hal ini terjadi karena apa yang dibicarakan Kak Jessy itu sulit digambarkan dengan bahasa Swedia. Kemudian Kak Jessy mengalami kesulitan dalam memaknai sebuah pesan karena pengertian frase atau kalimat yang digunakan itu tidak sama seperti pemaknaan orang Swedia. Contohnya itu dari sisi nada bicara, di mana ketika Kak Jessy bicara dengan nada bersanda, namun orang Swedia menganggap itu adalah nada formal, sehingga penyampaiannya itu eksplisit dan agak tricky. Next. Oke, di slide selanjutnya ada perbedaan budaya antar negara. Yang pertama ada penyetaraan hak asasi. Penyetaraan hak asasi dalam dinamika keluarga di Indonesia atau tempat asal Jessica sangat menekankan untuk menghormati orang tua, sedangkan di Swedia atau tempat tinggal Kak Jessica sekarang itu hampir tidak ada lagi perbedaan dalam segi usia maupun gender. Jadi di negara tempat ia tinggal sekarang sangatlah menekankan penyetaraan untuk semua orang. Contoh nyata penyetaraan di tempat tinggalnya sekarang itu yaitu tidak ada prioritas umur atau prioritas pekerjaan, karena di sana tuh semuanya melimitasi hak seseorang itu udah nggak bisa. Sedangkan kalau di negara Indonesia atau tempat tinggalnya dahulu atau Indonesia, pasti selalu ada batas pendaftaran usia ataupun syarat khusus lainnya untuk mendaftar pekerjaan. Yang kedua ada individualisme, yang dimana individualisme ini adalah masyarakat di sana lebih individualisme dibandingkan negara tempat tinggalnya dahulu. Contoh nyata yang dirasakan oleh Kak Jessica itu saat berada di transportasi umum, ada satu barisan kursi yang kosong berisikan 2 bangku. Namun 2 bangku tersebut sudah diisi oleh 1 orang lainnya, dan 1 orang lainnya yang akan mengisi tersebut tidak akan mengisi kursi tersebut karena menurutnya duduk bersebelahan oleh orang asing adalah hal yang tabu. Karena kebiasaan tersebut saat pandemi COVID-19, mereka ini negaranya termasuk golongan yang rendah akan terpaparnya virus COVID-19. Terus, namun karena hal ini juga mereka juga lebih sulit untuk approach kepada orang-orang asing. Tetapi bukan berarti orang-orang di sana itu tidak mampu berinteraksi. Namun mereka harus menemukan kesamaan yang mampu menyatukan kita dengan orang-orang sekitar yang ingin kita temui atau menemukan kesamaan yang ada di mereka. Selanjutnya, cara mengatasi konflik antar budaya. Nah, di Swedia sendiri, ada konflik antar budaya yang sedang terjadi, yaitu tentang isu imigran, di mana orang-orang dari luar negara Swedia, seperti wilayah Turki dan sebagainya, itu datang ke negara Swedia untuk beberapa tujuan tertentu, misalnya menyelamatkan diri dari bencana atau terorisme serta perang. Nah, negara Swedia ini
menampung mereka-mereka yang terkena dampak dari adanya kasus tersebut. Dan di sini timbullah permasalahan karena para imigran ini mereka sulit berkomunikasi dengan warga negara Swedia, di mana bahasa di sana itu adalah bahasa Swedia dan juga bahasa Inggris. Namun mereka di sana karena kesulitan berkomunikasi sehingga menimbulkan suatu kejadian atau kriminalitas bagi masyarakat Swedia, dan masyarakat Swedia pun menganggap bahwa orang-orang luar atau orang-orang imigran dari wilayah timur khususnya adalah orang-orang kriminal. Nah, maka sejak saat itu pemerintah mulai mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini, yaitu salah satunya dengan menyelenggarakan program edukasi kepada masyarakat imigran agar mereka bisa menyesuaikan diri dengan berkomunikasi secara efektif dengan warga Swedia. Walaupun mereka tidak bisa berbicara dengan bahasa Swedia, tapi setidaknya mereka mampu untuk berbahasa Inggris. Next. Oke, sekian presentasi dari kelompok 2 mengenai budaya-budaya yang ada pada negara Swedia. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Kelompok 2 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.